Dari cerita atau kisah pada saat tempat ini akan dijadikan ada sebuah alat berat yang akan mendosar atau meratakan tempat ini. Namun entah kenapa pada saat alat berat mendekati lokasi makam ini, ternyata si alat berat ini mendadak. Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Di episode kali ini, Lemirah akan berkunjung ke sebuah makam keramat yang ada di Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung. Di tempat penjarahan ini terdapat sebuah kisah menarik pada saat ditemukannya makam tersebut. Seperti apakah kisah tersebut dan seperti apa lokasinya? Mari kita sama-sama kunjungi bersama tim kami di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemirah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di lokasi tujuan, yaitu di tempat penjarahan di situs makam Aryabaya. Ini sambil kita istirahat dulu sejenak, kita numpang ngopi ya Bu. Ini kebetulan ada warung di sini teman-teman. Kalau misalnya nanti ziarah ke sini bisa berkunjung, atau kalau misalkan butuh makan atau minuman, di sini sudah banyak tersedia warung. Bu, punten mau tanya nih Bu, ini daerahnya apa namanya Bu, daerah ini Bu? Desa? Oh baik, oh ya baik. Jadi teman-teman, ini lokasi penjarahan ini berada di Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung teman-teman. Bu, yang datang ke sini banyak nggak Bu kira-kira Bu? Oh banyak. Oh ada yang dari luar juga. Oh dari luar Bogor? Jember? Oh dari Jember, baik. Jadi teman-teman, di sini untuk penziarah yang berkunjung ke sini tidak cuma dari penziarah lokal, tapi yang ziarah ke sini banyak dari luar Bogor. Info dari Ibu katanya barusan ada dari luar Bogor, itu salah satunya dari Jember teman-teman. Bu, kita mau tanya nih, katanya sih dulu kan di sini ada cerita beredar di masyarakat ya Bu, katanya di tempat ini ramainya itu setelah ada kejadian alat berat atau bulldozer berhenti. Bener, gimana itu Bu ceritanya Bu? Oh jadi dulunya memang belum ramai ya. Baik. Oke, jadi teman-teman, di penjarahan ini memang awal mulanya bisa ramai dikunjungi para peziarah dari cerita atau kisah pada saat tempat ini akan dijadikan kebun atau taman bunga. Ada sebuah alat berat yang akan mendosar atau meratakan tempat ini. Namun entah kenapa pada saat alat berat mendekati lokasi makam ini, ternyata si alat berat ini mendadak rusak, sehingga boleh dicari, ternyata memang di sekitar sini terdapat sebuah makam keramat teman-teman. Jadi begitu ya ceritanya Bu ya. Baik Bu. Nah mungkin itu teman-teman, sampai kita istirahat dulu, sampai kita ngopi. Ini terima kasih juga buat Ibu ya Bu, telah mengizinkan kita untuk ikut istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan coba langsung ziarah ke atas Bu, karena memang kondisi cuaca lagi hujan juga. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah setia mengikuti perjalanan kita. Stay terus, kita akan coba ziarah langsung ke makam keramat dari Aryabaya. Stay terus teman-teman, jangan lupa untuk supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, agar kita bisa sama terus melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemirah. Nah baik teman-teman, ini kita sudah mulai memasuki lingkungan atau area dari tempat penjarahan atau makam keramat dari Raden Aryabaya teman-teman.
kita harus sedikit memutar karena memang di sini untuk pintu masuknya sengaja dibuat berputar teman-teman. Sudah terlihat di sini terdapat 3 buah makam. Nanti mungkin kita akan coba untuk ziarah dulu sebentar. Nanti setelah itu kita akan coba kupas tentang sedikit dari sejarah tempat penjarahan ini teman-teman. Stay terus di video Lemira sampai selesai. Jangan lupa untuk terus support channel Lemira teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kita bisa sama-sama terus melakukan sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Ya, baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Alhamdulillah, barusan saja kita sudah menyempatkan diri untuk ziarah di makam keramat Raden Aryabaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita akan mengupas sedikit tentang siapakah sosok dari makam keramat ini teman-teman. Memang dari sekian banyak artikel yang saya cari, yang saya baca, tidak banyak yang menyebutkan atau menjelaskan tentang siapakah sebenarnya Raden Aryabaya teman-teman. Nah, tapi saya menemukan sedikit tentang informasi sejarah. Jadi Raden Aryabaya ini adalah merupakan seorang keturunan dari Raden Anggadipa teman-teman. Jadi ini adalah masih keturunan dari keluarga Sukapura. Jadi teman-teman, Raden Aryabaya ini merupakan putra ke-22 dari Raden Anggadipa atau yang mendapati julukan Dalam Sawidak. Nah, di artikel juga lebih banyak menjelaskan tentang sejarah dari ayahanda Aryabaya teman-teman. Jadi Raden Aryabaya ini merupakan keturunan dari keluarga Sukapura. Nah, untuk Sukapura sendiri kalau tidak salah itu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Kalau tidak salah, mungkin kalau misalnya ada kesalahan silahkan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Di Sukapura ini kembali saya jelaskan adalah merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Nah, terbentuknya Sukapura sendiri itu berkaitan erat teman-teman dengan runtuhnya kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, untuk pemerintahan Sukapura sendiri terbagi ke dalam 3 periode teman-teman, yaitu periode Sukapura, ada periode Manonjaya, dan periode Tasikmalaya sampai sekarang. Nah, kembali saya jelaskan teman-teman, Raden Aryabaya ini adalah merupakan putra dari Raden Anggadipa atau yang dikenal dengan sebutan Dalam Sawidak. Nah, Raden Anggadipa ini adalah merupakan tokoh atau bupati dari Sukapura, namun bukan bupati yang pertama. Untuk daerah Sukapura sendiri pada masa itu memiliki kurang lebih sekitar 14 bupati teman-teman. Di antara 14 bupati itu salah satunya yaitu Raden Anggadipa, atau disebutnya itu beliau memiliki gelar Raden Tumenggung Wiradadaha III, atau ada yang menjulukinya sebagai Dalam Sawidak. Untuk lokasinya dulu itu berkedudukan di Lewiloa di daerah Sukaraja teman-teman. Jadi kembali teman-teman, tidak banyak informasi jelas mengenai siapakah sosok dari Raden Aryabaya ini teman-teman. Nah, seperti yang tadi kita sempat tanyakan ke penjaga warung di sekitar tempat penjarahan ini teman-teman. Jadi tempat ini dulu ramainya itu, atau mulai ramainya dikunjungi para penjara itu setelah ada kejadian tempat ini akan digunakan atau akan dimanfaatkan sebagai taman atau kebun bunga. Nah, pada saat itu pengelola menurunkan alat berat atau bulldozer. Nah, uniknya teman-teman dari sejarah yang ada di sini yaitu kembali dengan cerita mengenai sebuah bulldozer yang terhenti saat akan meratakan tempat ini.
Itu benar-benar cerita yang sangat menarik teman-teman, di mana alat berat sebesar itu dapat terhenti pada saat akan meratakan tempat ini. Unik sekali ya teman-teman, memang seperti itulah lokasi atau tempat atau makam dari orang soleh teman-teman. Jadi akan sangat terjaga keberadaannya dan tidak akan tertelan oleh zaman teman-teman. Nah, untuk saat ini lokasi dari penjarahan ini adalah berada di Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung. Ini berada di lahan sekitar kurang lebih 700 meter persegi. Tanah ini pun merupakan wakaf dari keturunan Raden Aryabaya sendiri teman-teman, yaitu almarhum Abuya Ciratim teman-teman. Dan sekarang ini infonya sih diurus oleh putra dari Abuya Ciratim itu sendiri. Infonya sih tadi bernama Bapak Kiai Haji Dadan teman-teman. Nanti kalau misalkan dari teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas tentang sejarah dari makam Raden Aryabaya ini, bisa langsung menghubungi ke Bapak Kiai Haji Dadan teman-teman. Nanti beliau mungkin bisa menjelaskan langsung tentang sejarah dari sosok Raden Aryabaya ini. Nah baik teman-teman, mungkin itu saja sejarah singkat dari makam keramat Raden Aryabaya ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti perjalanan kita dari awal sampai selesai, sampai kita sudah tiba di tempat ini teman-teman. Tak lupa untuk dari kami support terus channel Lemirah teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, jangan lupa diklik tombol like nya teman-teman, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tak lupa untuk teman-teman yang mengetahui tempat-tempat sejarah atau tempat-tempat yang dapat kita kunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau dari teman-teman ada yang lebih mengetahui tentang sejarah dari makam Raden Aryabaya ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian ataupun cerita yang kami sampaikan. Kami di sini hanya mencoba menggali dan berbagi kepada teman-teman semua. Sekian dari kami, salam legenda, misteri dan sejarah Lemirah.